Bali, sebuah pulau kecil di Indonesia, dikenal luas karena keindahan alamnya, kehangatan penduduknya, dan kekayaan budayanya yang mendalam. Namun, di balik eksotisme tersebut, Bali adalah tempat pertemuan beragam budaya dari berbagai penjuru dunia. Masyarakat lokal hidup berdampingan dengan para pendatang, membentuk sebuah komunitas multikultural yang unik. Dokumenter ini akan mengeksplorasi bagaimana budaya Bali berinteraksi dengan budaya luar melalui sudut pandang para tokoh adat, warga lokal, dan para pendatang. Bagaimana mereka memaknai perbedaan? Apa tantangan dan harapan mereka bagi Bali yang semakin beragam? Mari kita dengarkan langsung dari mereka yang menjalani kehidupan ini sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Deka Gusyaya dari kelas 10-3. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat di Bali yang semakin beragam. Saya akan berbincang langsung dengan tokoh adat, warga lokal, dan para pendatang untuk mendengar cerita mereka tentang budaya, perbedaan, dan kebersamaan. Baik, jadi di sini saya akan mewawancarai tokoh pendatang yang ada di desa saya. Di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama, umur, asal. Ya. Nama Budi Sanyoso, asal Banyuwangi, usia 53 tahun. Ya. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama. Yuk. Apa alasan Bapak memilih tinggal di Bali dan bagaimana kesan pertama Bapak? Alasannya dulu diajak teman merantau habis SMA ke daerah Denpasar di Garmen namanya. Yang kedua apa tadi? Terus pertanyaan yang kedua, apa hal yang paling mengejutkan atau menarik dari budaya Bali? Oh, yang mengejutkan, menarik, budaya Bali banyak sekali dan unik-unik. Dibanding daerah Jawa lebih banyak sini, dan itu mengejutkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana masyarakat Bali menyambut Bapak sebagai orang luar? Kalau waktu saya baru pertama merantau, enak banget penerimaan masyarakat Bali itu, enak banget, bersahabat banget. Kalau sekarang kayaknya kurang, nggak seperti dulu lagi. Kalau saya mulai enak aja. Ya. Terus pertanyaan keempat, apakah Bapak mengikuti upacara adat atau kegiatan budaya? Kalau pernah, bagaimana rasanya? Kalau upacara adat biasanya nggak ikut kita, cuman kalau sebatas budaya ya seperti contoh nyepi, kita ikut nyepi karena memang nggak boleh kemana-mana, jadinya ikut dah gitu. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dari hidup di tengah masyarakat Bali? Ya, pelajaran yang kita petik, masyarakat Bali begitu banyak mempunyai kebudayaan dan unik-unik, dan itu harus dipelihara terus oleh generasinya. Sekian video dari saya. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Inggih. Tidak banyak adanya perubahan, seperti biasanya saja. Tidak pernah belajar karena di desa kami tidak begitu banyak adanya pendatang. Kegiatan yatnya, karena hampir setiap hari di Bali melakukan kegiatan yatnya. Rasanya seperti biasanya saja karena kami hidup berdampingan secara rukun.
harapan saya untuk Bali ke depannya adalah supaya kita semua bisa hidup berdampingan secara rukun dan dapat memilah mana yang baik ditiru maupun tidak ditiru. Baik, jadi di sini saya akan menggantikan tokoh adat yang ada di desa saya karena beberapa tokoh adat yang saya cari itu ada kesibukan, apalagi mereka itu kan tokoh adat, pasti mereka sangat sibuk. Begitu, jadi saya tidak mau mengganggu waktu mereka. Dan di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai masyarakat di Bali yang semakin beragam, sepengetahuan dan sepengalaman saya. Jadi langsung saja, pertanyaan yang pertama itu, bisa diceritakan bagaimana masyarakat adat Bali menyambut pendatang yang datang ke desa ini. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya, tokoh adat di desa saya itu menyambut pendatang itu dengan sangat terbuka, asalkan mereka itu mau menerima dan menghargai tradisi adat maupun budaya yang ada di desa saya. Jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa makna budaya Bali bagi Anda pribadi? Jadi menurut saya budaya Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur, tetapi ini dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, dilanjutkan dengan nomor 3, yaitu bagaimana menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah budaya luar yang masuk. Jadi menurut saya tradisi agar tetap hidup di tengah budaya luar yang masuk yaitu harus melibatkan generasi muda seperti saya sendiri untuk menanamkan rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Meski terbuka terhadap hal-hal baru, kita harus tetap menjaga budaya dan tradisi kita sendiri, seperti itu. Lanjut nomor yang keempat, yaitu pernahkah terjadi ketegangan budaya dan bagaimana Anda menyelesaikannya? Baik, sepengalaman saya di desa saya itu jarang atau hampir tidak terjadi ketegangan budaya karena para pendatang yang datang ke desa saya itu mau menerima dan menghargai budaya yang ada di desa saya. Lanjut nomor 5 yang terakhir, yaitu apa pesan Anda untuk generasi muda tentang pentingnya menjaga budaya dalam masyarakat yang semakin beragam? Jadi menurut saya generasi muda seperti saya diharapkan terus mengenal dan mencintai budaya kita sendiri agar tidak tergerus zaman. Menjaga budaya bukan berarti menolak perubahan, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita itu berasal dari mana, seperti itu. Nah, dari keberagaman budaya Bali yang semakin beragam, kita belajar bahwa dari perbedaan tumbuh pemahaman, dari keberagaman itu pasti terlahirlah keharmonisan. Jadi semoga Bali tetap menjadi rumah bagi siapapun yang mau menghargai dan mau menerima budaya Bali yang semakin beragam. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.